Pasti nggak boleh. Alasannya kenapa nggak boleh? Karena hal itu diharamkan. Mabuk haram, zina haram, ya, dugem haram. Sekarang bid'ah haram apa enggak? Haram. Bahkan lebih haram bid'ah dari perbuatan maksiat dalam Islam. Bid'ah adalah dosa nomor 2 setelah syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mojo Arno Ngaji serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang masalah hukum tahlil. Tahlil itu biasa dilakukan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama. Ketika ada orang meninggal, kemudian tahlilan. Ketika punya suatu hajat, kemudian bersama-sama mengajak para tetangga untuk membaca tahlil. Tentang apakah nanti pahala yang dibaca itu sampai dan bermanfaat untuk si mayit, si orang yang meninggal, telah kita buat videonya sebelumnya dalam kitab Adhkar Nawawi. Dijelaskan sepakat para ulama tentang sampainya pahala hadiah doa yang diberikan kepada mayit dan juga bermanfaat untuk mayit. Itu ijma ulama, sebuah kesepakatan konsensus bahwa tidak ada khilaf di situ. Semua sepakat bahwa pahala doa yang dipanjatkan kepada Allah dan diberikan hadiah kepada mayit itu sampai dan bermanfaat. Namun masih ada orang-orang yang tetap memusuhi, mengatakan bahwa tahlil itu tidak ada dasar, tidak ada dalilnya. Ini suatu yang sangat rancu pemikiran seperti ini. Kenapa? Karena tahlil itu secara bahasa memang berasal dari halala yuhalilu tahlilan. Fi'il madhi dari mengikuti wajan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, seperti itu. Lalu tahlil ini dipakai secara umum untuk sebuah ritual keagamaan yang berisi bacaan Al-Quran, berisi surat Yasin, Fatihah, berisi sholawat, serta berisi istighfar. Yang mana semua hal tersebut telah disepakati oleh para ulama. Hal-hal itu adalah hal yang sangat baik ketika dibaca. Misalnya kita ambil kalimat musyarrafah la ilaha illallah. Nabi bersabda afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah ialah bacaan la ilaha illallah. Tentang sholawat juga dalilnya tidak ragu lagi. Bahkan saya yakin orang-orang Wahabi Salafi juga hafal, yakni firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Bahkan di situ adalah perintah Allah kepada manusia untuk membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bacaan istighfar. Istighfar ini juga baik untuk dibaca. Kenapa? Karena istighfar itu juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19 umpamanya, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wastaghfir lidzambika, mintalah ampun kamu untuk dosamu, walil mu'minina, dan dosa orang-orang Islam laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang Islam perempuan. Juga kita temukan di dalam surat Ibrahim ayat 41, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini serupa dengan ayat tadi. Setelah kita mengetahui bahwa tahlil itu adalah kumpulan daripada lafaz la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah, lalu istighfar, lalu sholawat, yang semuanya itu adalah halal dan boleh dilakukan, bahkan sebuah anjuran dari Allah dan Rasulnya. Kenapa setelah dijadikan satu kok malah dipermasalahkan susunannya, dipertanyakan siapa yang menyusun, kemudian dikatakan susunan ini tidak absah, tidak boleh dilakukan. Ini kerangka fikir yang tersesat. Kenapa? Kita tahu bahwa tahlil itu la ilaha illallah itu seruan Allah, boleh.
Kita tahu istighfar itu juga perintah Allah. Kita tahu bahwa sholawat itu juga perintah Allah. Jadi semuanya itu boleh dilakukan. Setelah dijadikan satu susunan menjadi susunan tahlil, juga tentunya boleh. Seperti kita ketika ke sebuah restoran gitu ya, kita ingin makan soto, di situ di dalam piring ya, diisi nasi, diisi sayur, diisi daging, diisi sambal, diisi lain-lain, yang semuanya itu adalah halal. Menjadilah itu soto daging, ya. Soto daging itu karena komponennya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang sehat, hal-hal yang penuh gizi, tidak ada najis di situ, tidak ada haram di situ, maka juga boleh dimakan bersama-sama. Seperti halnya itu, ketika tahlil ini adalah sebuah susunan dari istighfar, susunan dari kalimah thayyibah, susunan dari Al-Quran, susunan dari sholawat, tentulah ketika diramu menjadi satu, disusun dijadikan satu piring, juga boleh dan baik untuk dilakukan. Tentang permasalahan yang dikatakan tidak bolehnya itu karena digunakan di hari-hari tertentu, Mama. Di hari-hari tertentu, hari ke-1 sampai ke-7, kemudian hari ke-40 begini. Dalam riwayat Syekh Jalaluddin Asyuyuti di dalam Ad-Durrul Mansur fi Ta'wil bil Ma'tsur, itu beliau menyebutkan sebuah dasar qala Tawus innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Berkatalah Imam Tawus, sesungguhnya orang yang meninggal itu akan mendapatkan fitnah di kubur mereka sab'an, sampai 7 hari. Fakanu yustahabuna ayyud'aimu anhum. Maka dianjurkan bagi keluarga si mayit untuk memberikan makanan kepada yang hadiahnya, pahalanya diberikan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, seperti yang kita lakukan warga Nahdliyin ketika kita tahlilan sampai 7 hari, itu keluarga mayit memberikan makanan seadanya tanpa memberatkan, itu juga dianggap baik, seperti itu. Wa an Ubaid bin Umar, lalu dari Ubaid bin Umar, qala yuftanu rajulani mu'minun wa munafikun. Akan difitnah dua orang laki-laki, yakni orang mukmin yang baik dan orang munafik. Fa amal mukminu, orang yang beriman, yuftanu sab'an, akan difitnah sampai 7 hari, mendapatkan fitnah sampai 7 hari. Wa amal munafiku fa yuftanu arba'ina sabahan, sedangkan orang yang munafik itu akan mendapatkan fitnah sampai 40 pagi, 40 pagi. Ini bisa dilihat di dalam Ad-Durrul Ma'tsur fi Ta'wil bil Ma'tsur, karya dari Syekh Jalaluddin Asyuyuti.